Biasanya aku dikirimin cooler itu cooler tower ataupun water cooling. Yang kali ini agak beda, aku dikiriminnya cooler ITX, ini Cryoric C5, dan yang ini adalah Cryoric C5CU. Bedanya apa? Yang CU ini kuprum alias copper alias tembaga, jadi ini full tembaga semua. Sedangkan untuk yang ini C5 polos, dia finnya pakai aluminium ya, tapi bagian vapor chambernya tetap tembaga. Cryoric ini sebenarnya belum ada distribusi resminya di Indonesia. Aku sendiri bingung juga kenapa aku sampai dikirimin dari Taiwan, tapi ya terima kasih. Wih, ada paket dari Taiwan, Cryoric International Limited. Thanks for the support. Jadi mereka pengen aku nyobain ini, dan karena ini barangnya baru, aku nggak tahu harga resminya di Indonesia, kalaupun dia bakal masuk resmi, tapi kalian mungkin bisa cek-cek aja di website marketplace luar. Kalau dilihat dari spec sheet-nya, paling enggak yang ada di box-nya ya, ini semua soket modern itu disupport dari Intel 115X sampai Intel 1851 dan AMD AM4 dan AMD AM5. Untuk ketinggiannya, heatsink doang ada di 23,1 mm. Kalau ditambah fan jadi 54,6 mm. Terus untuk bobotnya ada di 428 gram untuk yang versi CU. Sedangkan untuk yang aluminium itu cuma di 243 gram. Bedanya jauh ya, hampir separuhnya. Dan untuk yang copper ini berarti berat banget ya, hampir 1,5 kilo sendiri buat cooler ITX. Support TDP-nya yang di copper ini 180 watt, untuk yang polos di 165 watt. Nanti akan kita coba. Yang beda lagi selain speknya adalah warnanya. Buat yang aluminium, aku nggak tahu ini bakal ada versi putihnya apa enggak, tapi yang dikirimin ke aku ini warna hitam. Dengan fan blade-nya warna putih dan RGB. Untuk yang copper, dia warnanya warna tembaga ya, warna orange, coklat, tembaga kayak gitu. Dan fan frame dan fan blade-nya warnanya putih. Sorry, aku kelupaan tentang yang ini. Jadi fan yang dipakai di Cryoric C5 ini menggunakan 3 pin eRGB yang bisa dicolokin ke header eRGB di motherboard. Kalau motherboardnya punya header eRGB. Kalau nggak punya berarti harus pakai eRGB controller lagi. Di sini aku coba setting warna RGB-nya pakai Open RGB yang kebetulan support sama motherboardku. Jadi warnanya nggak rainbow kayak tadi ya. Satu lagi detail yang menarik yang jangan sampai lupa ya. Karena dia vapor chamber, dia nggak pakai heat pipe, tapi dia ada ruang sendiri buat pertukaran dari cairan ke uap untuk menjadi panasnya didinginkan melalui heatsinknya, fin ini, lalu berkondensasi menjadi cairan lagi ke base-nya. Dan karena dia nggak pakai heat pipe dan nggak pakai base yang kayak nickel plated kayak gitu, di sini kelihatan ada machining marks, kayak ada circular bundar something, tapi nggak tahu juga kenapa mereka pakai ada pola-pola yang kayak batik kayak gini ya. Mungkin juga biar cantik. Desain vapor chambernya dengan ada fin stack-nya di atasnya ini ngingetin aku banget sama desain VGA blower ataupun desain cooler di rack server. Sebelum aku ceritain spek yang aku pakai buat ngetes, aku cerita kecil dulu bahwa sebelum aku ngetes pakai testbed yang aku pilih, sebelumnya aku pengen nyoba pakai Ryzen 7 9800X3D buat ngebuktiin klaim TDP-nya yang di CU 180 watt dan yang di polos 165 watt. Sayangnya, kayaknya di 9800X3D ini thermal density-nya terlalu rapet. Jadi, sebelum dia kena power limitnya, dia kena thermal limitnya dulu. Masalah dengan ya Ryzen single CCD, ini udah umum terjadi dari sejak zaman Ryzen 3000 sih. Jadi buat ngetes ini kayaknya aku butuh pakai Ryzen 9, sayangnya aku nggak punya. Di sini kelihatan ya kalau temperaturnya kena limit duluan di 95 derajat Celcius, sedangkan maksimum wattage-nya masih 172 watt, tapi habis itu turun ke 150-an watt dan ya naik turun di Linux kernel compilation. Oke, habis itu aku tesnya ganti pakai 12700K. Jadi aku jelasin lebih lanjut tentang
setup yang aku pakai. Jadi aku pakai i7 12700K dengan power limit yang disesuaikan dengan klaim TDP yang ada di coolernya. Jadi kalau di Cryoric C5CU itu klaim TDP yang bisa didisipasi adalah 180 watt. Jadi aku set power limit prosesornya ke 180 watt PL1 dan PL2. Sedangkan untuk Cryoric C5 dia ada di 165 watt. Jadi aku set prosesorku ke PL1, PL2 165 watt juga. Di sini datanya udah mulai beres. Untuk skornya di C5CU dengan setting 180 watt power limit ada di 112,7, sedangkan untuk yang C5 polos di 165 watt ada di 110,91. Ini beda tipis ya, walaupun dibilang wajar pun juga enggak, harusnya 165 watt lebih pelan daripada yang 180 watt, tapi ya sudah. Kita lihat aja di bagian voltage-nya dulu aja kali ya. Untuk powernya di C5 165 watt, dia bisa nyentuh, ya kalian bisa lihat, di awal-awal tuh bisa sampai ke 165 wattan. Tapi habis itu turun naik ya, karena kelihatan ada mekanisme throttling sepertinya, bahwa dia masih bisa sampai 165 watt, tapi untuk sustain di 165 watt ini kayaknya agak sedikit berat. Jadi asumsikan 165 watt ini limit atasnya, bukan limit sustainnya. Untuk clocknya, kelihatan dia juga naik turun, dia di max-nya ada di 5,1 GHz, sedangkan seterusnya dia di average ada di 3862 MHz. Kalau di grafiknya, kelihatan mungkin ada di sekitar 4, sekian GHz gitu ya. Di situ, naik turun karena panas, dia harus nurunin clocknya. Ketika clocknya turun, temperaturnya turun, dia bakal coba naik lagi. Untuk temperaturnya di C5 165 watt, dia udah kena TJ Max di 100 derajat Celcius. Turun naik dari 80 ke 100 watt, sama kayak yang tadi. Lalu, sekarang kita ke C5CU. Di sini untuk wattage-nya, yang klaimnya 180 watt, sayangnya, dia kayaknya kesulitan untuk sampai ke 180 watt. Dia cuma bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelahnya dia turun, sustainnya ada di sekitar 130-an, 140-an watt. Untuk yang berikutnya di clocknya, dia ada di maksimum 5,1 GHz. Untuk sustainnya ada di antara 4,an GHz, sama kayak yang tadi. Untuk yang temperaturnya, sama juga. Kena TJ Max di 100 derajat Celcius dan turun naik dari 80 ke 100 derajat Celcius. Aku nggak bisa bilang aku puas, tapi aku juga nggak bisa bilang aku kecewa, karena ya aku bisa bayangin bahwa ini adalah klaim limit atas TDP yang disarankan gitu ya. Tapi kalau misal dibilang ini bisa sustain di 180 watt atau 165 watt, kayaknya kok enggak ya. Jadi kita lanjut aja ke tes berikutnya. Lanjut ke tes berikutnya, yaitu lama.cpp. Di sini kelihatan bahwa C5CU dengan power limit 180 watt dan C5 dengan power limit 165 watt menghasilkan skor yang kurang lebih sama di 11,5an token per second. Mungkin karena limitnya ada di bandwidth memori daripada ke performa CPU ya, tapi di sini masih ada kelihatan perbedaan 0,05 token per second. Oke, lanjut kita ke powernya aja, langsung ke C5 dengan power limit 165 watt. Dia di awal-awal itu bisa menyentuh 165 watt. Naik, turun. Tapi selanjutnya dia di bawah 150 watt. Ya balik lagi, nggak bisa sustain di 165 watt. Untuk clocknya, dia ada di sama juga ya, masih di bawah 5, di 4-an GHz, nggak sampai 5,1. 5,1 hanya sekali, habis itu turun naik. Untuk di temperaturnya kali ini dia nggak sampai kena TJ Max, masih maksimum di 96 derajat Celcius. Ya, itu kelihatan ya, turun naiknya juga polanya sama kayak waktu Linux kernel compilation tadi. Untuk yang C5CU, untuk powernya, dia di awal-awal juga bisa nyentuh sekitar 180 wattan, naik turun sampai akhirnya di run ketiga dia cuma menyentuh sesekali di 160-an watt. Untuk yang clocknya, dia kelihatannya lebih sering mendekati 5 GHz daripada yang 165 watt limit tadi.
Sesekali kena 5, kena 5, kena 5, turun naik. Untuk yang temperaturnya dia hampir kena TJ Max di 99 derajat Celcius, asumsikan ini udah kena ya. Tapi di situ kelihatan kalau di grafiknya itu seringkali nyaris kena 98 derajat Celcius, turun ke 80 derajat Celcius, naik turun. Oke, sekarang kita lanjut ke tes gamingnya, karena ya kalau tes ini cuma sustain ya. Nggak semua orang menggunakan PC-nya buat sustained load yang CPU-nya panas terus-terusan. Apakah dengan menggunakan tes gaming akan kelihatan ada perbedaan antara 165 watt, 180 watt, sama open power limit menggunakan coolerku yang lain? Nah, ini yang menarik. Jadi kita sepertinya kebanyakan sepakat bahwa kebanyakan orang rakit ITX itu bukan buat ngejar pekerjaan yang sustained load. Karena kalau sustained load yang kayak kernel compilation atau mungkin yang berat-berat yang menggunakan CPU dan render lainnya, biasanya orang pakai casing yang besar, cooler yang besar, biar performanya juga semakin meningkat dan temperaturnya juga semakin rendah. Dan biasanya orang kalau rakit ITX itu ngapain? Yaitu adalah gaming. Sekarang kita tes gaming aja. Di sini aku pakai Control Ultimate Edition, setting terlampir dengan konfigurasi driver dan kernel yang terlampir. Di situ kelihatan bahwa average frame rate-nya menggunakan C5 dengan 165 watt package power, C5CU dengan 180 watt package power, dan FSP MP7 dengan tanpa power limit. Di situ kelihatan kalau frame rate-nya kurang lebih sama, nggak ada bedanya di 118-an frame per second average. Untuk temperaturnya, nah ini yang beda. Kalau pakai C5 dan C5CU itu ada di hampir 90 derajat Celcius. Untuk FSP MP7 cuma di 68 kurang derajat Celcius. Ya, wajar aja, karena dia dual tower kan. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu dengan seiring turunnya temperatur, ternyata prosesorku ini, aku nggak tahu ya kalau ini berlaku juga di prosesor lain, dia akan turun juga daya yang dikonsumsinya. Kayaknya ini berhubungan sama semakin panasnya prosesor, dia current leakage-nya akan semakin tinggi. Jadi semakin banyak istilahnya kebocoran listrik gitu ya di dalam silikonnya. Ini kayaknya behavior silikon, dan aku lagi coba konsultasiin ke Griffith, temanku yang lagi kuliah tentang desain silikon dan prosesor di Taiwan. Tapi dia juga belum punya jawaban yang pasti. Jadi kita lanjut aja ke game berikutnya, yaitu Clair Obscur Expedition 33. Di sini kelihatan juga sama bahwa average frame rate-nya yang dihasilkan itu juga kurang lebih sama di 66 sampai 67-an frame per second average. Untuk temperaturnya jelas, kalau cooler ITX dia cuma bisa nahan sampai 84-an derajat Celcius. Sedangkan untuk yang dual tower wajar aja kalau dia di 61,93 derajat Celcius. Ya sama kayak tadi, semakin turun temperatur prosesornya, juga akan semakin turun wattage-nya ternyata. Sama juga, di sini kelihatan kalau di FSP MP7 prosesorku cuma makan 74,42 watt, sedangkan untuk C5 dan C5CU ini sampai di lebih dari 80. Jadi ya kurang lebih gitu. Tapi untuk secara performa gamingnya nggak ada masalah. Yang aku alami selama ngetes ini kontrol, aku coba lari-lari. Untuk yang Clair Obscur Expedition 33 ini juga aku muter-muter pakai SKY, ini ya nggak ada masalah. Semua kelihatan rasanya sama aja. Jadi sekarang pertanyaannya, ini cooling buat siapa? Ya, yang jelas ini buat kalian yang rakit ITX ya. Walaupun aku sebenarnya lebih prefer kalau satu, fan-nya mungkin lebih tipis, jadi ini fan-nya lebih tinggi daripada heatsinknya. Yang kedua, kalau bisa, mounting fan-nya yang universal, bukan yang spesifik buat fan-nya mereka sendiri kayak gini. Dan yang ketiga, mungkin mereka sebaiknya menyesuaikan klaim TDP-nya sebagai TDP yang sustain, bukan TDP yang peak ya. Karena kalau kita cek di tes kita yang barusan, kelihatannya itu klaim untuk peak power limit, bukan untuk sustain power limit. Tapi kalau secara teknologi, ini keren banget. Karena ya nggak banyak juga cooler processor yang menggunakan teknologi vapor chamber. Yang aku ingat cuma ada vapor chambernya yang dari Deepcool yang dual tower itu, tapi kalau yang dari ITX gini kayaknya nggak ada. Dan desain vapor chamber ini bisa bikin ketinggiannya jadi lebih rendah daripada kalau kita pakai heat pipe.
Terus apakah aku tertarik buat memanfaatkan ini? Aku rakit jadi suatu PC mini ITX gitu. Ya, sejujurnya iya, aku tertarik banget. Ya, karena aku juga sebenarnya juga butuh server storage buat nyimpen semua data-data dan foto-foto dan video-videoku. Ya, kalau kalian lihat bahkan orang-orang yang dulunya nggak bahas server, nggak bahas home lab kayak PewDiePie itu sekarang bahas server dia sendiri. Bahkan switch and click yang dulunya cuma bahas mechanical keyboard sekarang bahas home lab loh. Kan jadi kepengen. Ya, gitu aja ngobrolin singkat tentang Cryorik C5 dan C5CU di videoku kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa taruh di kolom komentar di bawah. Aku Latansa dari OOT, Tabe.